Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-32. Kitab Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menekankan pentingnya lembaga perkawinan serta tanggung jawab antara seorang pria dan seorang wanita ketika mereka dipersatukan dalam lembaga pernikahan suci. Karena pernikahan adalah merupakan cerminan dari kesatuan antara Kristus dan gerejanya, dan yang telah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Tuhanlah yang menghadirkan lembaga pernikahan, dan Dialah yang telah menetapkan peran dan tanggung jawab penting yang dimiliki antara suami dan istri. Lembaga pernikahan dikatakan oleh Paulus dengan menggantikan hubungan antara orang tua dengan anak, karena dikatakan bahwa seorang laki-laki atau seorang anak akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, dan oleh karena itu mereka dikatakan menjadi satu daging. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini memberikan nasihat penting kepada orang-orang percaya tentang tanggung jawab di dalam lembaga pernikahan Kristen. Sebab lembaga pernikahan Kristen menggambarkan keintiman yang tiada bandingnya dan kesetiaan yang diharapkan dari setiap pasangan yang menikah. Paulus menggunakan ikatan pernikahan yang intim antara suami dan istri sebagai gambaran dari keintiman yang ada antara Tuhan Yesus Kristus dengan gerejanya. Memang demikianlah pernikahan Kristen yang merupakan cerminan dari ikatan surgawi antara Kristus dan gerejanya. Seperti dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab Kristus sering disebut sebagai mempelai pria, sedangkan gereja digambarkan sebagai mempelai wanitanya. Karena meskipun secara kuantitas kita atau orang-orang percaya memiliki jumlah yang banyak, namun kita merupakan satu gereja, yaitu gereja yang am, yang oleh iman kepada Kristus
memiliki satu pengharapan atas panggilan kita. Oleh karena kita telah dipersatukan secara ajaib dengan Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya. Di dalam Kristus kita telah mengambil bagian dalam panggilan surgawi dan harus selalu menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera Allah. Karena Dia telah memberi kita Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan kebenaran, sehingga kita dapat menyembah atau beribadah kepada satu Allah dan Bapa dari semua, yang mengatasi semua dan melalui semua dan di dalam semua. Paulus menyebut hubungan intim pernikahan antara Kristus dengan gerejanya adalah sebagai suatu misteri besar, karena hal itu merupakan kebenaran yang luar biasa yang sudah seharusnya mendorong dan juga memenuhi hati kita dengan penuh sukacita. Karena sebagaimana seorang istri menjadi sukacita bagi suaminya, demikian pula gereja bagi Tuhan Yesus. Dengan melabeli hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus sebagai misteri, tidak berarti hal tersebut menjadi sesuatu yang misterius. Sebaliknya, hubungan intim di antara anak Allah dengan mempelainya tersembunyi dari generasi sebelumnya, tetapi yang sekarang telah diungkapkan kepada kita melalui Paulus. Oleh sebab itu, implikasinya sungguh-sungguh mencengangkan dan luar biasa, sekaligus juga sesuatu yang sangat mulia, karena dalam beberapa cara yang tidak dapat dijelaskan, gereja yang adalah tubuhnya dipersatukan secara intim dan kekal dengan Kristus, karena kita telah mati di dalam Dia dan telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia ke dalam suatu kehidupan yang baru. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya adalah ini: kita yang dahulu jauh dari Tuhan telah dipanggil dari setiap bangsa dan suku dan kaum dan juga bahasa untuk menjadi satu tubuh dan mempelai dari anak tunggal Tuhan yang sangat mengasihi gerejanya, sehingga dikatakan Dia dengan sukarela memberikan dirinya untuk gerejanya yang adalah tubuhnya. Kristus sangat mengasihi kita sehingga Dia menjadikan dirinya sebagai korban, persembahan yang harum dan berkenan bagi Allah. Kiranya kita semua yang telah menjadi satu tubuh dan juga mempelai bagi Kristus dengan iman, juga hidup dengan iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kami belajar lagi akan firman-Mu di pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi mempelai-Mu, yaitu gereja-Mu, yang adalah orang-orang percaya yang sudah Tuhan panggil dan Tuhan persatukan sebagai tubuh Kristus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.